Diculik makhluk gaib. Bab 1, Rumah Besar dan Hilangnya Seorang Kaya. Nama Rudi Wijaya dikenal luas sebagai pengusaha sukses. Kekayaannya melimpah dari bisnis properti dan teknologi. Di usianya yang ke-42, ia tinggal sendirian di rumah megah bergaya kolonial di kawasan elit Bandung Utara, setelah bercerai 2 tahun lalu. Rumah itu besar, sepi, dan konon dibangun di atas tanah tua yang dulunya adalah lahan keramat. Namun Rudi tak percaya hal-hal mistis. Sampai suatu malam, Rudi menghilang. Tanpa jejak, tanpa suara. CCTV mati total, penjaga rumah tidak mendengar apapun. Pagi harinya, para asisten rumah tangga menemukan lemari besar di kamar utama terbuka lebar, dengan aroma busuk menyengat. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada barang yang hilang. Hanya satu hal yang aneh, lantai kayu di dalam lemari itu terlihat sedikit cekung, seperti pernah diinjak atau dimasuki sesuatu. Polisi mencari selama berbulan-bulan. Bahkan disewa tim detektif swasta. Semua nihil. Rudi seolah lenyap ke udara. Rumor mulai menyebar, dari perampokan ekstrim, konspirasi bisnis, hingga yang paling menakutkan, ia diculik oleh makhluk gaib. Bab 2, Lemari Keramat. 3 tahun berlalu. Rumah megah itu kosong, hanya dijaga satu penjaga tua bernama Pak Amir, yang mulai sakit-sakitan. Tapi rumah itu tidak dijual. Tidak disewakan. Karena keluarga Rudi percaya, dia belum mati. Sampai suatu malam, adik Rudi, Intan Wijaya, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Rudi duduk di sudut gelap sebuah ruangan batu, kurus kering, dengan mata kosong. Tangannya terikat rantai emas. Di belakangnya, makhluk besar tinggi berjubah hitam berdiri, tidak bersuara, hanya menatap Intan, seolah menantangnya untuk datang. Intan terbangun dengan tubuh menggigil. Ia menghubungi seorang ulama yang dikenal sebagai penakluk makhluk halus, Kiai Anwar, seorang tua dari daerah Garut yang sudah sering membantu dalam kasus-kasus aneh. Awalnya Kiai Anwar menolak, tapi setelah Intan menunjukkan sketsa mimpi dan lokasi rumah, wajah sang Kiai berubah pucat. "Kamu bilang dia hilang di kamar utama? Dan di dalam lemari besar?" Intan mengangguk. Kiai Anwar menghela napas panjang. Lemari itu bukan lemari biasa. Itu gerbang. Bab 3, Ritual Pemanggilan. 3 malam kemudian, di malam Jumat Kliwon, Kiai Anwar datang bersama 2 santrinya. Mereka membawa peralatan ruqyah, kitab tua, dan kemenyan khusus. Intan ikut serta, meski gemetar ketakutan. Pukul 2 dini hari, ruangan kamar Rudi dipenuhi aroma menyengat. Lemari besar itu masih berdiri kokoh. Catnya mengelupas, tapi tetap tampak megah. Ketika pintunya dibuka, hawa dingin menusuk seperti masuk ke kulkas. Santri Kiai Anwar langsung muntah darah setelah memandang ke dalam lemari terlalu lama. "Kita harus mulai sekarang. Jangan menatap ke dalam terlalu lama. Itu bukan lemari. Itu jalan ke dunia mereka," kata Kiai Anwar sambil menaburkan garam dan tanah dari makam leluhur. Ayat-ayat suci dikumandangkan, tapi saat Kiai membaca surat Yasin ayat ke-82, lemari itu bergetar sendiri. Angin kencang muncul dari dalamnya. Seperti ada sesuatu yang bernafas dari dunia lain. Dan tiba-tiba, terdengar suara memanggil lirih. "Intan, tolong aku."
Itu suara Rudi. Bab 4, Dunia di Balik Lemari. Kiai Anwar memutuskan untuk melakukan pembukaan portal. Kita tidak bisa masuk ke sana secara fisik. Tapi kita bisa menembusnya lewat mimpi, dengan izin Allah. Kamu yang harus masuk, Intan. Karena dia memanggilmu, kata Kiai Anwar. Dengan metode zikir, minyak khusus, dan air ruqyah, Intan dibawa ke dalam kondisi semi-trans. Dalam mimpi itu, ia kembali ke rumah lama. Lemari besar itu terbuka. Dan di dalamnya, sebuah terowongan batu, menurun ke bawah tanah, diikuti suara gemerisik dan jeritan samar. Intan melangkah masuk. Ia melewati jalan gelap dengan dinding berlumut, lalu sampai di sebuah ruangan batu besar, seperti penjara. Di sana, Rudi duduk dengan rantai emas mengikat kedua tangannya. Tubuhnya kurus, janggutnya panjang, matanya merah. Intan? Kamu beneran? SSTT, jangan bicara terlalu keras, suara Rudi gemetar. Dia bisa dengar. Tiba-tiba langit-langit gua itu bergetar. Sosok tinggi menjulang dengan kepala seperti kambing dan tubuh berasap muncul di belakang mereka. Makhluk itu meraung. Intan tersentak bangun dari mimpi, berteriak, dan hidungnya berdarah. Bab 5, Makhluk Gaib Penjaga Gerbang. Kiai Anwar menjelaskan, itu bukan jin biasa. Ia salah satu penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Dulu zaman kerajaan, tempat ini adalah lokasi pemujaan. Lemari itu dulunya adalah tempat menyimpan perjanjian. Ketika dibuka tanpa izin, maka perjanjian lama terulang, dan Rudi jadi korbannya. Intan tak sanggup menahan air mata. Apa Rudi masih bisa diselamatkan? Masih. Tapi kau harus kuat. Kita harus tawar dia dengan sesuatu yang berharga, dan jangan sampai salah bicara. Kalau tidak, kita semua bisa terseret ke sana. Malam berikutnya, ritual pemanggilan dilakukan ulang. Tapi kali ini, bukan hanya melalui mimpi. Dengan ayat-ayat tertentu dan pembacaan doa penarikan roh, lemari kembali terbuka. Kali ini, angin keluar membawa aroma daging busuk dan bunga melati busuk. Sosok Rudi muncul, tapi bukan seluruh tubuhnya. Hanya kepalanya, setengah badan, dan rantai emas yang terjulur dari dalam lemari. Tarik dia sekarang, teriak Kiai Anwar. Santri menarik tubuh Rudi. Tapi tiba-tiba, tangan besar bertaring muncul dari lemari, mencoba menarik Rudi kembali. Satu santri terpental ke dinding dan pingsan. Kiai Anwar berteriak, Allahu Akbar, sambil melemparkan batu karomah ke dalam lemari. Makhluk itu meraung kesakitan dan menarik diri. Tubuh Rudi terlempar keluar, basah kuyup, tubuhnya seperti baru lahir kembali. Bab 6, Rudi yang kembali. Rudi dirawat selama 3 bulan di rumah sakit. Ia kehilangan hampir semua kemampuan bicara selama beberapa minggu. Namun perlahan, dengan terapi dan doa, ia mulai pulih. Ketika akhirnya bisa bicara, hanya satu kalimat pertama yang ia ucapkan. Mereka masih menungguku. Para dokter menyebutnya trauma berat. Tapi Intan tahu, lebih dari itu, Rudi membawa sesuatu kembali dari dunia sana. Ia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Ia menutup semua cermin di kamarnya. Ia tidak pernah menyalakan TV, dan setiap malam,
Ia tidur dengan bacaan doa keras-keras. Rumah itu kini dikunci. Lemari itu telah dibakar oleh Kiai Anwar, tapi anehnya, besok paginya lemari itu utuh kembali di tempat yang sama. Epilog tidak pernah selesai. Beberapa tahun kemudian, rumah itu dinyatakan angker. Banyak yang mencoba membeli, tapi semua gagal. Bahkan beberapa pekerja renovasi dikabarkan hilang, dan satu meninggal mendadak karena shock ketakutan. Sementara Rudi memilih tinggal di pondok pesantren di Garut. Ia berhenti dari semua bisnis. Kini ia dikenal sebagai orang sakti yang pernah kembali dari dunia jin. Tapi kadang, saat malam sunyi, orang-orang mengatakan mereka mendengar suara dari dalam lemari itu. Tukar tempatmu denganku.